Mari saya undang Bapak Ibu sekarang untuk bersatu kita berdoa ya. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu selalu baru buat kami. Kami percaya Tuhan, Kau hadir dalam setiap musim hidup kami. Engkau ada dalam setiap kesempatan di mana apa yang sedang kami alami, Engkau ada, Engkau hadir, dan buat kami terus nempel, merekat, baik roh, jiwa, tubuh kami selalu dekat dengan Engkau, bahkan Engkau tinggal di dalam kami tinggal di dalam Engkau. Dan saat ini Roh Kudus, biar Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang bicara pribadi lepas pribadi, Engkau yang memberikan hadirat surga di tempat di mana kami berada saat ini, sehingga kami tidak dikuasai oleh beban, kami tidak dikuasai oleh pergumulan hidup kami. Fokus kami, hati kami hanya tertuju kepada Yesus. Dan biarlah hidup Yesus melimpah-limpah dalam kehidupan kami melalui kami mendengar, kami menangkap di dalam roh kami tentang kebenaran-Mu, tentang apa yang menjadi isi hati-Mu, dan biarlah roh hikmat, roh wahyu turun atas setiap kami. Bantu kami Roh Kudus. Tanpa pekerjaan-Mu kami nggak mampu untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk pekerjaan-Mu yang manis, dan terima kasih Tuhan Yesus yang sudah dengan rela untuk mengajar kami semuanya. Kami mewalaskan pemuridan ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke. Ya, shalom sekali lagi semuanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih buat waktunya ya. Kita boleh sama-sama mau belajar satu materi, satu tema tentang kelimpahan hidupnya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang takaran kepenuhan Kristus. Kita sudah membahas kepenuhan Kristus itu definisinya apa, seperti itu ya. Nah, ada yang masih ingat nggak ya? Minggu lalu ada PR nih kayaknya. Ada? Ada yang masih ingat? Halo? Lupa ternyata. Ya sudah. Jadi minggu lalu ada satu PR sebetulnya. Kita mau sama-sama berdoa ya untuk mendapatkan satu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan buat kita semuanya tentang apa yang kita alami hari ini, apa sebetulnya yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan, Saudara. Karena gini, yang menjadi masalah kita itu ketika kita datang sama Tuhan bukanlah masalah itu sendiri. Ngerti nggak nih maksudnya? Yang menjadi masalah kita adalah kita tidak tahu isi hatinya Tuhan. Oke, saya akan bahasakan sederhana sekali gini. Ketika kita punya pergumulan hari ini tentang finansial, tentang keuangan, tentang sakit penyakit, ya, itu masalah kita, itu problem kita, ya. Nah, tetapi sebetulnya yang menjadi masalah kita bukanlah soal masalah keuangan, bukan soal masalah kesehatan, bukan urusan itu, Saudara. Tapi sebenarnya masalah yang menjadi dasarnya kita adalah kita tidak tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, ya. Sehingga ketika kita tidak menyadari akan hal ini, kita menjadi marah sama Tuhan, kita menjadi marah sama orang-orang sekeliling kita. Karena apa? Kita terlalu fokus dengan masalahnya. Padahal fokusnya Tuhan adalah apa? Nah, aku mau supaya ketika engkau berkekurangan hari ini, engkau berlutut kepadaku dan aku menyatakan kuasaku kepadamu. Nangkap Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi, oke. Saya coba akan tulis pakai whiteboard. Nah, ini masalah ya. Ini masalah. Nah, selalu kita tertuju hanya kepada masalah kita. Entah itu sakit penyakit, saya singkat S. Entah itu keuangan, entah itu saya singkat K, keuangan, entah itu tentang keluarga. Oke. Nah, sebetulnya yang menjadi masalah kita itu bukan ini. Tapi sebetulnya masalah kita yang lebih hakiki
adalah ini. Yaitu apa? Hati Tuhan. Agak susah menulis pakai ini. Maaf ya kalau kayak anak TK. Nah, coba Bapak Ibu Saudara ketika Anda punya satu problem, Anda punya satu pergumulan. Ketika Anda sudah beriman, Anda sudah deklarasi, Anda sudah pengakuan iman untuk sakit, untuk keuangan, untuk keluarga, ya, nggak kunjung selesai. Jangan fokusnya ke sini. Coba fokusnya untuk apa? Nih, hati Tuhannya apa ini? Apa yang Tuhan mau buat aku lakukan? Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara mulai menggeser fokus Anda bukan kepada masalah ini, tapi kepada hati Tuhan, Anda akan mendapat kasih karunia Tuhan. Amin. Justru Anda akan mengalami satu ketidakmustahilan. Ya, tapi kalau sebaliknya kita hanya fokus ke sini, mana kita nuntut terus yang di sini. Kita kecewa, kita menjadi kehabisan energi dan akhirnya hidup kita akan terforsir. Hidup kita akan habis untuk energi satu ini. Ketika kita fokus ke Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bukan kita menyepelekan ini, sama sekali tidak. Tapi kita sedang mengumpulkan kehidupan Tuhan di dalam diri kita. Ya. Sama seperti mungkin hamba-hamba Tuhan yang ada, yang terkenal, mungkin sebut saja siapapun yang Bapak Ibu Saudara kenal. Mungkin saat dia melayani, dia mendoakan, di dalam dirinya ada masalah, di dalam dirinya juga sedang ada pergumulan. Tapi apakah pergumulan itu akhirnya menjadi hambatan untuk seorang hamba Tuhan ini menyatakan isi hati Tuhan untuk melayani Tuhan? Tidak. Justru di dalam kelemahan kita menjadi kuat. Karena apa, saudara? Tuhan yang memampukan, Tuhan yang membuat kita menangkap kehidupannya Tuhan, saudara. Dan dunia hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya mau bilang, berkali-kali di dalam kelas pemuridan saya sering singgung, hari ini dan hari ke depan, musim sudah semakin gak jelas. Anda jangan menanti-nantikan apa yang sudah. Tapi marilah seperti gadis bijaksana yang menyiapkan terus apa? Bejana untuk minyak. Buli-buli untuk minyak. Menyiapkan wadah, menyiapkan hidup kita, hati kita untuk menampung Elohim, untuk menampung Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, untuk menampung apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk menampung apa yang menjadi agenda-agenda Tuhan, saudara. Supaya apa? Yang namanya kebutuhan-kebutuhan kita, Tuhan akhirnya apa? Lengkapi. Bukan saya bilang, tapi kata firman Tuhan mengatakan demikian. Seorang prajurit dia tidak memusingkan untuk apa? Kehidupan sehari-hari. Tapi seorang prajurit hanya fokus kepada apa? Perintah komandannya. Suruh jalan-jalan, suruh maju-maju, suruh tembak-tembak, gitu ya. Nah, siapa yang ngurus kebutuhan sehari-harinya? Ada pemerintah yang ada di balik komandan itu, saudara. Ada backup dari si komandan itu untuk memelihara keluarga yang ditinggal, saudara. Amin. Makanya dalam setiap problem, setiap masalah, kemarin minggu lalu kita bahas. Untuk menjadi kita serupa segambar dengan Kristus, Anda tidak bisa hanya mendapatkan satu arah pengajaran saja seperti ini, saudara. Tidak bisa. Dengan pengetahuan, pengertian yang Bapak Ibu Saudara punyai, tidak bisa membuat Anda langsung menjadi serupa seperti Kristus. Yang membuat kita menjadi serupa seperti Kristus. Karena apa? Kita menghidupi firman itu sendiri. Nah, saya mau tanya. Kita diskusi.
Yang membuat orang dewasa, yang membuat orang bisa memahami segala pola hidup, segala perjalanan hidup. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara apa? Yang menjadikan seseorang itu dewasa itu apa? Yuk, yang mau bersuara silakan buka mic. Atau ketik di itu juga boleh, ketik di chat. Bu Apa? Turhaida silakan. Pengalaman hidup kali Pak ya. Kenapa? Pengalaman hidup, masalah yang menjadikan dewasa kan. Oke, Banyak masalah kan lebih dekat dengan Tuhan. oke. Ya, Masalah. jawaban bagus, bagus sekali. Oke, thank you Bu Nurhaida. Proses dan benturan-benturan atau gesekan-gesekan. Yes, thank you Mbak Vero. Ada lagi? Pengalaman yang kita hadapi, Bu Santa, betul. Sama seperti Bu Nurhaida tadi ya. Oke, ada lagi nggak? Mindset, Pak. Mindset, pola berpikir, betul sekali. Bu Susan, thank you. Ada lagi? Satu lagi, yuk. Hati yang bersyukur, Pak. Hati yang bersyukur. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Ya, jadi saya rangkum jadikan satu Bapak Ibu sekalian. Apa yang Bapak Ibu jawab ini semua ya. Tadi bicara tentang pengalaman hidup. Oke, terus ada jawaban proses dan benturan-benturan gesekan. Betul. Mindset, pola berpikir atau respon hati yang bersyukur tadi seperti kata Pak Jeffrey. Itu semua betul. Nah, ini semua Bapak Ibu Saudara paham betul bahwa yang membuat kita dewasa, yang membuat kita matang adalah apa, Saudara? Perjalanan hidup. Betul ya? Perjalanan hidup tidak terlepas dari yang namanya dinamika. Apa itu dinamika? Dinamika itu satu hal-hal yang terjadi yang di luar kendali kita dan itu terjadi gitu loh. Pasang surutnya segala macam. Itu dinamika. Ya. Nah, itu yang sebetulnya membuat kita bisa matang, itu yang bisa membuat kita dewasa, Saudara. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu Saudara mulai memahami proses atau jalan menuju kepada kedewasaan adalah itu tadi, jalan hidup, pengalaman hidup, respon hati, pola berpikir. Yuk. Bapak Ibu Saudara, tolong hari ini, detik ini, ambil satu-satu pergumulan Anda. Saya nggak tahu pergumulan Anda apa. Sakit penyakitkah? Keluargakah? Keuangankah? Coba. Saya minta semua renungin ini. Ya, satu aja Anda ambil. Anda sedang bergumul apa sih? Hati Anda sekarang tuh fokusnya lagi kemana? Hari-hari ini apa yang sedang Anda imankan? Apa yang Anda resahkan? Saya tunggu. Ambil satu. Mungkin ada beberapa, tapi saya minta ambil satu. Ya. Ketika Anda merenungkan, oke, Tuhan, pergumulan saya tentang keluarga. Tuhan, pergumulan saya tentang keuangan. Tuhan, pergumulan saya tentang hubungan. Tuhan, pergumulan saya tentang usaha. Tuhan, pergumulan saya tentang keuangan, apapun itu. Aku sudah berdoa. Aku sudah mencoba. Aku sudah beriman. Bahkan aku sudah didoain. Tapi kalau itu belum terjadi, Tuhan, aku minta hikmat daripadamu. Aku minta apa yang menjadi isi hatimu, apa yang terkandung di dalam hatimu buat hidupku untuk mengalami peristiwa-peristiwa ini, Tuhan. Coba Anda renungkan sekarang, saudara. Anda tangkap. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara sudah menangkap apa yang menjadi satu kerinduan Tuhan, iya ya. Saya tuh udah berlutut, saya tuh udah keliling ruangan untuk pengakuan iman, saya udah latihan ini, latihan. Tapi kenapa hasilnya belum muncul? Kalau Anda fokusnya masih ke result atau hasil, berarti itu tadi. Kita masih fokus kepada problemnya, bukan fokus kepada masalah yang Tuhan lihat di dalam hidup kita, saudara. Mungkin
Tuhan hari ini sedang memperbesar kapasitas saudara dalam hal kesabaran. Mungkin hari ini Tuhan mau tunjukkan satu kuasa yang nyata supaya Anda mengalami mujizat itu sendiri tanpa harus mengandalkan hamba-hamba Tuhan. Mungkin saat ini, ketika engkau bermasalah dengan keluarga, Tuhan sedang latih Bapak Ibu Saudara untuk bergantung penuh kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Mungkin Tuhan sedang memulihkan keluarga Anda. Ya. Karena otak manusia, cara berpikir manusia, mindset manusia itu cenderung kepada apa? Hasil, hasil, dan hasil. Kalaupun tidak hasil, yang menjadi fokus pikirannya apa, saudara? Untung atau tidak, gitu ya. Saya melakukan ini, bayarannya apa? Saya melakukan ini, dapatnya apa? Kan gitu. Ya. Selalu berpikir apa yang kulakukan harus menghasilkan. Nah, secara rumus, secara teori betul. Kita punya hak atas hal itu, saudara. Tapi sekali lagi saya mau kasih tahu dan garis bawahi di sini Bapak Ibu Saudara bahwa proses menuju satu pendewasaan keserupaan Kristus adalah melalui apa? Masalah. Siapa di sini kalau ada punya masalah, doanya berubah begini, Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku aku mengalami masalah ini? Halo, ada yang berdoa seperti itu? Atau sebaliknya, Tuhan kenapa ini gak sembuh-sembuh? Tuhan kenapa pertolonganmu tidak kunjung datang? Betul. Salah? Enggak, sama sekali. Ketika Anda mau berdoa praktek iman untuk sembuh, enggak salah. Tapi saya mau bilang gini, ketika Anda sudah praktek berulang-ulang dan kemudian tidak ada hasilnya, atau bukan tidak ada, tapi belum ada hasilnya, rubah doanya untuk apa? Tuhan, apa yang kau mau? Lihat kisahnya Paulus, saudara. Dia dalam pelayanan mengalami banyak perkara-perkara yang di luar kendali. Dia ditolak dari beberapa kota. Dia mengalami kapal karang. Dia mengalami aniaya. Dia mau digigit ular. Ya. Kita bisa berpikir bahwa jangan-jangan nggak tanya sama Tuhan kali. Kok sampai terjadi sih? Bisa nggak kita berpikir begitu? Bukannya Tuhan itu melindungi? Bukannya kalau kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti cover. Coba saudara, lihat yang terjadi dalam kisahnya Paulus. Kurang apa coba Paulus? Bukannya dia melakukan kehendak Tuhan. Ya. Tapi kenapa harus mengalami itu? Tapi Paulus tidak menyerah, Paulus tidak menyalahkan Tuhan, dan Paulus tidak mundur, saudara, ketika mengalami itu semua. Kenapa? Dia sadar, dia tahu betul apa yang dia lakukan ini atas kehendak Tuhan. Kalau harus dia mengalami hal-hal di luar kendali dia, berarti ada maksud kuasa Tuhan. Tangkap ini, saudara, mindsetnya. Sama, bangun mindset, bangun pola berpikir Bapak Ibu Saudara semua, jangan supaya kepada result oriented, kepada hasil, hatinya mengarahkan kepada apa? Hasil, orientasinya kepada hasil. Sama sekali ini nggak salah, sama sekali nggak salah. Tapi gini, jangan menjadi menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Karena apa? Ada faktor X, yaitu faktor Tuhan, untuk mengubah Roma 8 ayat 28. Apa itu? Makanya gini saudara, Roma 8 ayat 28, Roma 8 ayat 29 ini nggak bisa dipisahkan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Supaya apa? Kita semua dijadikan serupa dan segambar dengan Kristus.
Amin. Artinya apa? Apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan jadikan alat atau proses untuk mencetak kita serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Ya. Saya mencium bau-bau hati yang udah mulai nanggep ya Tuhan. Saya mau stop untuk bergumul. Saya mau stop untuk di bawah masalah. Hari ini aku mau berdoa Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau? Ya, temukan isi hati Tuhan. Bukan menuntut apa yang Tuhan harus lakukan, tapi balikin apa yang harus Anda lakukan buat Tuhan, Saudara. Amin. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami itu semuanya, proses keserupaan Kristus itu akan terjadi dalam kehidupan Anda. Nah, berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas dengan subtema yang baru, yaitu bicara tentang sebentar. Hidup manusia. Ya, kemarin juga dikatakan bahwa di dalam terang, bukan. Dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 24 ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja mendengar perkataanku, percaya kepada dia, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan sebelumnya dikatakan Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia adalah hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dikatakan hidup itu adalah terang manusia. Artinya apa saudara? Tuhan Yesus itu menunjukkan kehidupannya melalui apa? Terang di dalam manusia. Oke, saya ulang ya. Hidupnya Yesus itu dimanifestasikan, diperlihatkan di dalam apa? Kehidupannya manusia. Dengan kata lain apa? Supaya Tuhan Yesus terkenal di mana-mana, Tuhan Yesus membutuhkan hidup Anda dan saya. Nah, kalau isinya hidupnya itu ngeluh terus, berarti nggak ada hidup Yesus ya. Ya, sesekali dalam proses kehidupan yang mungkin terlalu berat, Anda ngeluh sama Tuhan, Anda protes sama Tuhan, asal cepat-cepat untuk berbalik arah dan minta ampun sama Tuhan, it's okay. Tapi kalau tiap hari, tahun ke tahun, isinya hanya ngeluh, ini begini, apa kabarmu? Ya, gini-gini aja. Saya mau bilang loh Bapak Ibu Saudara, kalau waktu demi waktu kabar kita itu selalu gini-gini aja. Artinya apa? Kita nggak mengalami pertumbuhan, justru sebaliknya. Barangkali kita malah mundur. Karena apa? Seiring waktu berjalan berarti harus ada progres. Karena bicara kehidupan, ada pertumbuhan, ada moving, ada pertumbuhan, ada buah di sana. Tapi kalau dengan waktu terus berjalan kemudian tidak ada buah, tidak ada pertumbuhan, bukan hanya kita berhenti, saudara, melainkan kita juga sedang mundur. Tolong direnungkan. Ya. Nah, orang yang selalu berfokus kepada masalahnya sebetulnya masih mencintai, masih mengasihani diri sendiri. Karena apa? Haknya belum terbayarkan. Haknya belum dipenuhi oleh Tuhan. Dan kalau kita terlalu berlama-lama di dalam pergumulan itu, saudara, sesungguhnya kita sedang terjebak dalam zona nyaman kita. Ya, kita merintih, kita menangis, kita mengeluh. Kenapa sebetulnya? Karena kita nggak mau meninggalkan zona nyaman kita, beralih kepada zona iman, saudara. Zona aman dan zona iman buat saya sesuatu yang berbeda. Zona nyaman ada sesuatu yang Anda bangun selama ini, ya, supaya Anda mungkin nggak disakiti sama orang, mungkin kehidupan Anda dijagai dengan baik-baik supaya nanti kehidupannya tidak susah, tidak menderita, ya. Tapi sebaliknya, zona iman itu bicara apa, saudara? Kita mulai bergantung penuh sama Tuhan. Kita mulai berharap sama Tuhan. Yang tadinya kita punya kekhawatiran, takut akan hari esok,
kita menjadi hitung-hitungan banget, which is yang mana sebetulnya hitung-hitungan nggak salah gitu loh. Tapi kalau kita orangnya menjadi sangat perhitungan dan akhirnya takut, berarti fokusnya bukan karena orang ini teliti, tapi karena orang takut. Ngerti? Ya. Saya percaya hidup di dalam roh itu akan membuat satu keseimbangan di dalam diri kita untuk untuk memutuskan hal-hal apa yang harus kita putuskan, saudara. Meskipun itu mungkin tidak nyaman. Ya. 1 bulan lebih, kira-kira hampir 2 bulan Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya sedikit sharing ya. Istri saya memutuskan untuk stop bekerja. Dari awal kami married, kami sepakat, ya udah kalau memang kamu masih kerja nggak masalah. Tapi jangan larang untuk saya full timer. Oke, deal. Kita jalan masing-masing di relnya masing-masing. Ya. Nah, istri saya itu dari tahun ke tahun sebetulnya udah bilang nggak tahan, udah nggak kuat dalam dunia pekerjaan. Kenapa? Karena banyak pressure. Karena belakangan 2 tahun, 3 tahun belakangan, tepatnya 3 tahun belakangan, dia sudah mulai ikut pelayanan walaupun mungkin baru sebatas untuk anak-anak muda. Ya, saya juga harus menghargai kapasitasnya, saudara. Tapi gini, keputusan yang kita ambil sebetulnya nggak gampang. Ya, saya nggak perlu banyak cerita di sini, tapi Bapak Ibu Saudara pasti bisa mengkaitkan bahwa hidup kita kalau benar-benar mau mengandalkan iman, ya setiap harinya kita akan bergantung sama Tuhan akhirnya. Ya, mindset kita harus rubah semuanya. Yang biasanya mungkin atau kadang-kadang kalau ada keperluan-keperluan apa segala macam, kita bagi tugas. Kamu bagian bayar ini, saya bagian bayar ini. Gitu ya. Pertanggalnya sudah ada. Nah, sekarang Tuhan ajar, Tuhan latih Bapak Ibu Saudara untuk apa? Berlutut. Kita cuma punyanya hati, Tuhan. Ini hidup kami. Yang tadinya kalau misalkan orang sekuler dia mengharapkan tanggal gajian. Kalau bergantung penuh sama Tuhan, berharapnya sama siapa? Ya sama Tuhan. Ya. Artinya apa? Bergeser dari zona nyaman yang biasanya dapat supply dalam setiap bulan. Sekarang secara kelihatan tidak lagi seperti itu. Itu salah satu contoh. Saya bermaksud cerita apa yang saya alami dan istri alami, menceritakan sebatas ini Bapak Ibu Saudara ya. Jujur nggak ada komanya. Titik. Tahu maksudnya? Ya. Artinya apa Saudara? Yuk buka mata, buka hati, buka telinga, nangkep apa yang menjadi mau Tuhan. Kalau kita ditaruh Tuhan di berada satu area yang sudah tidak jelas, artinya apa? Tuhan sedang geser saudara kepada zona iman. Anda tidak bergantung lagi dengan kebiasaan. Anda tidak bergantung lagi kepada manusia. Anda tidak bergantung lagi sama keadaan. Anda tidak bergantung lagi sama apa? Perasaan. Ini yang penting juga, saudara. Kenapa? Karena jujur enggak jarang kita ini sebenarnya masih digerakin oleh jiwa loh. Akunya hidup dalam roh padahal. Contohnya apa? Satu yang gampang. Siapa sini yang telat makan, emosinya jadi naik? Selain saya. Tanpa saya sadari. Saya tuh udah kelaparan kayak, dan paling kelihatan kalau nyetir gitu ya, lagi berkendara, buru-buru. Itu di luar kendali saya, saudara. Nah, saya sadar. Saya kalau lapar gitu ya. Orangnya jadi nggak sabaran. Padahal ngakunya hidup dalam roh. Hidup dalam roh, kalau Anda ditanya, jawabannya apa? Sukacita, damai sejahtera, lemah lembut. Betul? Sabar. Tapi coba relaksasikan dalam kehidupan saudara. Ketika hidup Anda depres, apa yang keluar? Apakah betul damai sejahtera?
Apakah betul ucapan syukur? Kalau betul, saya mau bilang, selamat, Anda menghidupi di dalam roh. Tapi kalau sebaliknya, mengeluh, protes, marah, bosen, males, nanti dulu, masih digerakkan oleh apa, saudara? Jiwa. Ya, jangan salah tangkap definisi hidup dalam roh itu hanya melihat-lihat di alam roh. Saya mau bilang, hidup di dalam roh, hidup dipimpin oleh roh itu betul-betul hidupnya digerakkan oleh roh Allah. Meskipun saya mengaku seperti itu, saudara ya, masih ada kadang-kadang jiwa yang mendrive saya. Tapi ketika kita mau belajar hidup dalam pimpinan roh, kita cepat sadar gitu loh. Iya ya, kok saya emosional ya, kok saya emosian ya. Rubah, saudara. Renungkan lagi ya, supaya apa? Kehidupan Yesus itu mengalir dalam hidup kita. Oke, kita baca dulu ya. Kita tahu bahwa hidup Tuhan Yesus adalah hidup yang sederajat dengan hidupnya Allah. Manusia pertama Adam menerima hidup dari Yehova. Ketika dosa dimulai, Adam terpisah dari Tuhan tetapi masih memiliki kapasitas yang luar biasa. Hidupnya mencapai 930 tahun, tetapi mati karena hubungannya dengan Tuhan terputus. Kapasitas itu dikurangi menjadi tinggal 1/8 dari yang semula menjadi 120 tahun karena produksi hidup itu adalah kejahatan semata-mata. Keadaan itu akan dipulihkan lagi dalam masa kerajaan 1000 tahun kelak. Hidup segala makhluk ada di dalam darahnya. Iblis membunuh manusia karena ia memerlukan darahnya di mana hidup manusia itu berada untuk menyambung nyawanya sendiri. Tuhan Yesus datang untuk bayar hidup manusia itu dari incaran si iblis dengan menawarkan darahnya kepada si iblis. Tetapi setelah diberikan di kayu salib, dia tidak mampu menghisap darah Tuhan karena terlalu kudus. Bagi kita, darah Tuhan itu menjadi penebus atau pengganti darah kita. Dan tiap kali perjamuan kudus kita adakan, kita diingatkan bahwa kita anak-anak tebusan darah Tuhan dan menjadi sedarah dengan Tuhan. Bahkan menerima hidup Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, kenapa kita bicara tentang darah? Kenapa Tuhan Yesus harus mengucurkan darahnya di atas kayu salib? Mungkin sebagian yang sudah mengikuti buku 7, buku 8, ya saya lupa ya itu buku berapa. Ada namanya judulnya Darah Yesus atau darah. Ya, di dalam darah Alkitab mengatakan disitulah nyawa makhluk itu berada. Makanya darah dilarang untuk dimakan. Karena di dalam darah ada nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Ada program yang ada di dalamnya. Jadi makanya kadang-kadang gini loh, dalam dunia medis kan ada transfusi darah. Ini bukan berarti melarang atau apa. Semua kembali ke iman kita, saudara. Kalau Anda punya iman yang tegas untuk tidak transfusi darah, bagus, luar biasa. Ya. Tapi kalau Anda harus menerima transfusi darah, bukan berarti itu hal yang dosa. Anda bisa doakan. Nah, setiap kali saya melayani orang yang sakit di rumah sakit, dia menerima berapa ampul darah gitu ya, saya selalu doakan, Tuhan, aku berdoa buat darah ini, murnikan, tahirkan Tuhan, supaya tidak ada nyawa program-program di dalam kehidupan dari si pemilik sebelumnya nyampur ke dalam hidup orang ini. Aku ubah darah ini menjadi darah Tuhan Yesus. Amin. Karena gini saudara, tanpa disadari ketika Anda menerima darah dari manusia lain, dari sesamanya, tanpa Anda sadari ada sifat-sifat karakter yang memang itu tiba-tiba dompleng. Atau bahkan secara alam roh bisa aja kutuknya masuk gitu ya. Bisa. Karena di dalam darah ada ada program-program itu tadi. Tapi kita sepakat ya di sini. Saya menyampaikannya secara utuh. Bukan berarti membuat Anda takut untuk menerima transfusi darah. Kalau memang Anda harus menerima transfusi, doakan, ubah itu. Anda sudah diberi kuasa. Ya. Dan itulah
panggilan kita untuk mendoakan, saudara. Siapapun, mungkin Anda sendiri hari ini yang masih menerima transfusi darah, atau bahkan anggota keluarga Anda, atau bahkan Anda sedang melayani di satu rumah sakit, ketika ketemu dengan orang yang menerima transfusi darah, doakan. Ya. Dan itulah kenapa Tuhan Yesus harus mencurahkan darahnya dari atas kayu salib, saudara. Karena apa? Gini, ceritanya, pendeknya, singkatnya gini, saudara. Sumber kehidupan itu ada di dalam diri Bapak surgawi. Betul ya? Sama firman, sama Roh Kudus. Ya. Maksudnya firman di sini adalah Tuhan Yesus sebelum dia turun ke muka bumi. Sumbernya itu dan ada di surga. Malaikat Tuhan, yaitu Lucifer, sebelum dia dijatuhkan ke alam dunia orang mati, atau di bumi, saudara, di bawah bumi, dia berada bersama-sama dengan Allah. Yang mana si iblis menerima kehidupan dari Allah, sehingga dia terus hidup kekal, saudara. Ya. Nah, tapi semenjak dia dilempar, dia kehilangan sumber hidup itu. Ya. Dia kehilangan sumber daya untuk dia hidup. Makanya ketika iblis tahu ada Adam dan Hawa yang bersumber dari Allah, dijatuhin ke dalam dosa. Supaya apa? Secara tidak langsung kehidupannya Adam dan Hawa diambil sama iblis. Dan terus menerus pekerjaan iblis kan menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Betul nggak ya? Dan itulah kenapa, saudara, kadang-kadang gini, ketika iblis melihat orang atau hamba Tuhan atau orang yang sudah melayani kayak dibiarkan dia aktif di dalam pelayanannya, tapi satu saat dijegal, jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena darah orang Kristen itu enak buat iblis. Kenapa enak? Karena ada dapat aliran dari Tuhan. Ketika dia baca firman, ketika dia dapat pengurapan, ketika dia dapat hadirat Tuhan, ya, itu mewarnai kehidupannya orang Kristen, mewarnai darahnya, nyawanya orang Kristen. Sehingga nyawanya orang Kristen jauh lebih bernilai ketimbang orang berdosa, atau bahkan ketimbang orang-orang lainnya, saudara. Itulah kenapa iblis selalu mengecoh kehidupan orang-orang Kristen. Nangkep sejauh ini? Oh, pantas. Kok kayaknya hidup saya sepanjang hidup itu dikejar terus sama roh maut. Kenapa? Anda punya darah enak. Ya. Dan itulah kenapa kita harus menjaga kekudusan. Itulah kenapa kita harus hidup di dalam roh. Supaya apa, saudara? Kita terlindung. Supaya kita tidak dimanfaatkan oleh si iblis. Jadi gambarannya, saudara, iblis itu kayak vampir gitu loh, nyedotin darah. Ya, kalau Anda lihat-lihat di film vampir gitu kan, ada vampir-vampir yang naksir orang-orang tertentu yang darahnya ini, waduh, mulia gitu loh. Darahnya ini enak ketimbang darah binatang, ketimbang darah orang lain gitu. Ya, entah digambarkan dengan perempuan yang masih perawan mungkin dan lain sebagainya. Itu semua menjadi gambaran saja, saudara. Nah, kabar baiknya, Bapak Ibu Saudara. Kabar baiknya. Ketika iblis mulai mencari darah, mencari sumber kehidupan buat manusia, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu bayar lunas. Ya. Sehingga apa? Harusnya iblis nggak punya lagi hak, nggak punya lagi urusan dengan kita. Karena Tuhan Yesus waktu itu, ya gambarannya gini, ada dealing ya antara Tuhan Yesus sama iblis. Oke, iblis, kamu butuh darah, kamu butuh hidup, aku kasih. Kira-kira iblis mau nggak? Mau dong, karena dia butuh gitu kan. Tapi setelah
Tuhan kasih darahnya Tuhan Yesus itu sendiri, saudara. Iblis nggak mampu untuk meminumnya. Iblis nggak kuat untuk menampungnya. Karena apa? Terlalu kudus, terlalu mulia. Kasarannya Bapak Ibu Saudara, bagi mungkin yang sudah pernah merasakan di sini wine atau minuman-minuman alkohol gitu ya. Kalau persentasenya kecil kayak bir itu 3%, 5%. Itu mungkin masih cincai lah, masih bisa dirasain gitu ya. Tapi kalau udah persentasenya 35, persentasenya udah 45, 75 ke atas, udah nggak enak. Kok aku tahu-tahu aja ya. Pengalaman masa lalu, mohon maaf. Ya. Tapi kok minum yang lebih murni lagi nih, alkohol 100%. Gak ada enak-enaknya, saudara. Saya dulu zaman masih nakal ya, pernah mencicipi. Bahkan belum 100%, 90%. Itu ada rasanya di lidah dan sama sekali gak enak. Nah, kurang lebih dulu iblis tuh kayak gitu. Dikasih yang murni, dia gak bisa makan. Makanya dia cari orang-orang Kristen yang apa, saudara? Hidupnya itu mix, ada campurannya gitu loh. Ya, dari hidupnya Yesus misalkan 50%, dari hidup kita 50 dosa 50%. Ya kan? Ini enak, ini yang disukai sama iblis. Menangkap sejauh ini. Lantas bagaimana kita supaya bisa menang terhadap gangguan iblis ini, saudara? Deklarasikan. Kayak gambarannya begini, saudara. Semacam Anda tahu orang dikejar-kejar debt collector karena apa? Utangnya belum dibayar. Nah, gambarannya Tuhan Yesus itu datang untuk apa? Membayar hutang kita. Sehingga ketika ada debt collector yang terus nyari-nyari, ngejar-ngejar hutang, atau rentenir yang ngejar hutang, hei, ngapain? Nelfon kami terus. Ini Anda masih punya hutang? Enggak, hutang saya udah dilunasin sama si A. Kurang lebih gitu, saudara. Ya, ketika ada rentenir, ketika ada debt collector yang nuntut Anda untuk bayar hutang, Anda tinggal bilang, ada yang sudah bayar lunas. Anda nggak berhak lagi nuntut saya untuk bayar hutang. Sama, perkatakan ini kepada iblis. Darah Tuhan Yesus sudah melunasi saya. Iblis, nyah engkau. Amin, saudara. Sehingga apa? Anda punya satu otoritas, Anda punya satu kuasa untuk melawan apa? Kelemahan-kelemahan itu. Ya. Oke, saya lanjut dulu. Kita baca ayatnya dari Kejadian 5 ayat 5. Seperti biasa saya minta bantuan Bapak Ibu Saudara untuk kita bergantian membaca sampai di Yesaya 65. Isa ini Yesaya Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesaya 65 ayat 18, Yesaya 65 ayat 22. Yuk, yang bisa baca tolong buka mic dan langsung baca. Saya, Pak. Silakan, Bu. Kejadian 5 ayat 5, demikian firman Tuhan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Yang lain silakan. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Yuk lanjut, ada lagi? Muter lagi nggak apa-apa. Yesaya 65 ayat 18. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorai untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya dengan penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak.
Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Tolong dibablasin, Bu. Ayat 22. Yesaya 65 ayat 22. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Amin. Terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah membacakan ayatnya. Nah, Anda bisa lihat dari awal ya, dikatakan jadi Adam mencapai umur berapa? 930. Hampir 1000. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena kebenarannya adalah Adam manusia pertama yang lahir langsung dari Tuhan Yesus, yang dijadikan langsung dari Tuhan Yesus. Artinya apa? Dia membawa kehidupan Tuhan Yesus masih murni, banyak kemurniannya masih banyak. Tapi perhatikan, setelah dari masa ke masa ada degradasi, ada penurunan kualitas. Ya, menjadi 120 tahun. Bahkan turun lagi. Saat apa? Bangsa Israel melakukan banyak pelanggaran sehingga menjadi berapa? Ya, 70 sampai 80. Penurunan umur manusia ini karena apa? Akibat manusianya sendiri berbelok arah, atau yang sudah kita bahas, hamartiah. Ya, sudah melenceng dari target, Saudara. Nangkap sejauh ini. Dan tadi di Yesaya 65 ayat 18 sampai 22 dikatakan bahwa akan ada lagi kehidupan yang panjang. Umur manusia bisa mencapai 1000 tahun lagi, Saudara. Ya, bahkan dikatakan yang mati 100 tahun aja udah mati muda itu. Ya. Itu di mana? Di dalam kerajaan tahta Daud, atau yang mungkin orang Kristen kenal sebagai kerajaan 1000 tahun. Namanya saja 1000 tahun, berarti apa? Minimum usianya 1000 tahun, tapi bukan berarti setelah 1000 tahun pada mati, enggak. Nanti pindah kepada langit baru, bumi baru, atau Yerusalem baru yang kehidupannya apa? Kekal. Dari kisah ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa menangkap bahwa yang menjadi sumber kehidupan manusia karena apa? Manusia dekat dengan Tuhan. Betul tidak? Intinya kan di sini. Ketika manusia kembali kepada rancangan awal, Tuhan memberikan kehidupan yang berlimpah-limpah. Ya. Dan yang menjadi indikasi, yang menjadi indikator seberapa banyak kehidupan Yesus ada di dalam diri kita, itu kita bisa lihat ketika kita menghadapi masalah. Ada orang-orang yang menghidupi masalah lalu ingin nyerah di tengah jalan. Lebih baik aku mati aja. Atau bahkan seperti saya dulu. Tuhan, dunia ini bukan tempatku, aku nggak layak, aku nggak tahan di sini Tuhan. Panggil aku cepat, supaya aku cepat bertemu dengan Engkau. Kayaknya rohani ya, saudara. Tapi sebetulnya apa? Kalah perang. Nyerah aja, tapi dibungkusnya rohani. Saya dulu begitu. Ayo mulai sekarang, Tuhan, aku mau selesaikan panggilan hidupku. Walaupun kadang-kadang ya, saya tidak memungkiri Bapak Ibu Saudara, ada kalanya saya dalam titik terendah juga. Saya merasa drop, saya merasa kayak capek. Kayaknya udah balik lagi pengen bukan ke sekuler enggak, tapi pengen hidupnya itu biasa-biasa aja gitu loh. Nggak banyak resiko, nikmati hidup, jadi follower, nggak banyak resiko, nggak banyak diomongin orang dan lain sebagainya, saudara. Ya, tapi ketika saya berada di dalam titik itu sebetulnya menandakan bahwa apa? Saya kekurangan hidup Yesus. Saya mulai mengerjakan, saya mulai melakukan, saya mulai mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Ya,
Pernah nggak saudara semua merasakan capek banget, lelah banget? Sering ya? Apalagi ibu-ibu rumah tangga di sini saya paham betul. Anda harus bangun pagi-pagi, Anda harus masak, Anda harus nyiapin makanan buat keluarga, Anda harus bersihin itu, bersihin itu. Tiba-tiba udah jam 11 aja. Tiba-tiba udah jam 12 ada. Dan Anda hidup ini bertahun-tahun. Rasanya apa? Capek loh. Energi rasanya terkuras. Nah, kalau bagian ini cobalah Bapak Ibu Saudara ya. Bangun hikmat Tuhan. Atau meminta hikmat sama Tuhan. Supaya apa? Anda bisa menghemat tenaga, energi. Jangan bilang, wah Pak, kalau uang saya terbatas nggak bisa buat bayar ART. Uang saya terbatas nggak bisa bayar buat orang buat bersihin rumah per jaman. Uang saya terbatas nggak bisa buat beli alat buat ngepel sendiri, nyapu. Emang ada? Saya bilang ada. Waktu yang pernah ke rumah lihat Bu Lydia pernah ya. Jadi singkat cerita saudara, di rumah ini mbaknya udah nggak ada. Akhirnya apa? Ya pagi-pagi nasib saya seperti bapak ibu nih. Yang apa? Ngepel, nyapu. Jujur ini pengalaman yang kadang bisa bikin emosi. Ini bisa bikin crash satu dengan yang lain, keluarga yang lebih capek, lelah. Dan akhirnya waktu pelayanan juga terforsir. Akhirnya berhikmat Tuhan. Boleh nggak beli satu alat? Jadi alatnya itu bisa nyapu sekaligus ngepel, saudara. Saya nggak promosi, nggak. Tapi maksudnya gini loh. Kenapa kami minta Tuhan itu? Supaya itu tadi. Fokus hidupnya nggak hanya ngurusin itu tok. Dan kami pun nggak perfeksionis, harus semua bersih. Kami acak kalau nggak sempat ngebel, ya udah. Mau kotor dulu ya wis lah. Yang penting apa? Kita masih bisa mengerjakan sesuatu yang lebih penting gitu loh. Kadang kan kita terjebak nih dalam perfeksionisnya kita. Betul apa betul? Kalau ngebersihin harus bersih. Saya nggak bisa kalau cuma setengah-setengah. Akhirnya apa? Dijalanin, dikerjain. Habis deh itu tenaga. Nanti kalau udah tenaga habis, waktu ke forsir, ditowel sedikit, nyanyi. Betul nggak? Gangguannya kan di mental, gangguannya di emosi. Tapi maksud saya gini loh, nggak peduli harus ada alat atau enggak, tapi bangun satu ekosistem, bangun satu kebiasaan buat saudara semua, supaya apa? Energi waktu tidak terkuras untuk satu hal. Amin. Karena itu tadi, kalau Anda jamnya kurang bersama dengan Elohim, waktu Anda berkurang dengan Tuhan, otomatis apa? Seperti alat ini. Handphone. Coba kalau nggak di-charge, bisa nggak buat telepon, buat WhatsApp, buat nge-zoom seperti ini? Nggak bisa. Secanggih apapun itu, saudara, alat ini kalau udah nggak ada daya listriknya, mati. Sama hidup kita. Seberapa kita punya skill, punya talenta yang jago, yang keren, tapi kalau nggak punya kehidupan dengan Tuhan Yesus, habis. Ya, habis. Saya nggak sedikit ketemu dengan teman-teman dan orang-orang yang pelayanan tapi kayak capek. Dan pelayanannya habis buat pelayanan. Saya bilang, sebetulnya yang salah itu bukan soal masalah pelayanannya. No. Lebih sering kita itu menyalahkan apa? Ya, banyaknya pelayanan. Kayak tahu nggak sih? Siapa yang minum kopi di sini? Ada ya? Ada yang doyan pahit, ada yang doyan manis. Ini lelucon aja sih. Kalau orang nggak doyan pahit, ya, dikasih kopi pahit, yang salah siapa? Kopinya. Kopinya pahit nih, enak. Betul nggak? Atau sebaliknya,
Kalau yang doyan pahit tanpa gula, saya peminum kopi tapi nggak pakai gula. Kalau kopinya manis, protesin, terlalu manis, nggak suka. Yang disalahin siapa? Kopinya. Kopi itu nggak bisa bergerak. Tahu nggak maksudnya? Salahnya yang bikin, gitu loh. Sama hidup kita itu jangan nyalahin siapa-siapa. Pak nggak punya waktu buat berlutut, nggak punya waktu buat berdoa, nggak punya waktu buat pelayanan, nggak punya waktu. Saya mau bilang gini, semua kalau ditanya begitu semua masalah loh. Siapa di sini yang nganggur? Saya percaya nggak ada yang nganggur. Siapa di sini nggak capek? Saya percaya semua jawabannya 99,99% capek semuanya. Ya, kita semua punya nasib yang sama. Saya bilang gini loh, waktu kalau kita cuma nge-flow sama waktu, habis. Kita nggak punya waktu memang. Betul nggak? Kenapa? Saya belajar banyak belakangan, Tuhan ajarin hal yang signifikan. Ya, artinya udah dah. Sampai kadang enggan untuk bercerita, sungkan buat bercerita. Kenapa? Nggak mau dapat stempel, sibuk banget segala macam. Padahal kenyataannya saudara, betul-betul harus multitasking. Multitasking tuh harus cepat berpindah untuk urusin ini, urusin itu. Kepala ini rasanya udah dipisah-pisah macam-macam gitu. Untuk bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Kalau misalkan saya fokusnya kepada diri saya pasti banyak ngeluhnya. Kok kayaknya nggak bisa ya hidup nyaman, hidup enak. Kalau saya mikir diri saya akan begitu, saudara. Serius. Ya. Tapi Tuhan mengajarkan, saudara, supaya apa? Ya, kalau kita ngerjain sesuatu hal, tinggal apa? Libatin Tuhan. Tuhan, yuk nyapu ngepel bareng aku Tuhan, yuk. Beda rasanya ketika Anda cuma ngeluh, tiap hari kayak gini terus. Ini mbaknya nggak ada, ini gimana, ini nggak bersih. Itu tadi. Seperti gambaran nyalain kopi aja terus itu, saudara. Padahal yang salah bukan kopi, yang bikin. Nah, mulai bikin peta, saudara, pengaturan waktu. Anda harus plot masing-masing. Anda harus pisahkan mana yang bisa didelegasikan, delegasikan. Mana yang krusial, mana yang urgent, mana yang penting, utamakan. Mana yang bisa ditunda, tunda. Ya. Kadang kita terjebak dalam perfeksionisnya kita sendiri. Betul gak? Sama standarnya kita sendiri. Ada satu case, saya nggak bisa cerita ya. Dan saya nggak menceritakannya ada di sini, sama sekali enggak. Ini ya saudara, saya membantu satu pekerjaan. Tuhan tolong begitu indah, cepat. Kebetulan orang yang nolong ini baik saudara dalam urusannya. Tapi tahu nggak? Yang ditolong protes. Ini nggak bisa begitu, nggak bisa, saya nangis sendiri, bla 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 bla. Saya bilang ini, kau nggak bisa ngelihat kemurahan Tuhan ya? Kenapa? Orang itu jadi senewan, orang itu jadi marah-marah karena apa? Ekspektasinya, harapannya terlalu tinggi. Perfeksionisnya yang menguasainya, saudara. Sehingga apa? Yang harusnya bukan jadi masalah, jadi masalah. Kenapa? Mau ini harus begini, ini harus begitu, ini harus begitu. Coba renungin, saudara. Yang membuat Anda senewan, yang membuat Anda itu capek, yang membuat Anda marah. Kadang-kadang apa? Standar kita. Betul nggak? Kalau Anda mengalami, saya mau jabat tangan sih. Saya juga ngalamin kok. Walaupun belum sama anak gitu ya, tapi sama anak-anak didik gitu ketika punya satu pengharapan. Guys, tolong bantu ya, ini begini. Tek, udah dibikinin semua cara-caranya segala macam, tinggal lari aja gitu. Tetap aja ada yang blong, tetap aja yang miss. Tetap aja kadang-kadang, aduh my god, bisanya gitu. Tapi
kemarahan itu, emosi itu cepat langsung turun kembali ketika apa? Kita melihat sebuah proses bahwa setiap orang lain belum tentu sama dengan kita. Itu yang membuat akhirnya saya bisa nggak jadi marah. Nasehatin iya pasti, tapi nggak jadi marah-marah. Ya, kemarin kami cerita sama satu pasangan di temen ya. Cerita tentang kehidupan saya sama istri gini. Banyak hal-hal yang buat kami, bukan cara kami yang paling sempurna, enggak, belum saudara. Tapi hal-hal yang kayak hal sepele itu udah bukan menjadi satu masalah buat saya sama istri gitu loh. Misalnya apa soal masalah naruh barang segala macem. Saya sih belum sempurna untuk naruh mau mengembalikan barang apa yang saya ambil ke tempatnya. Kenapa? Itu penyakitnya laki-laki, saya mau kasih tahu. Mau di sini punya suami, punya anak laki-laki, kalau penyakitnya begitu, hampir 100% pria punya masalah di situ. Saya nggak tahu. Meskipun nggak semua, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kaum perempuan jauh lebih sempurna di bagian situnya. Saya akui. Tapi bukan berarti yang perempuan di sini, mohon maaf ya, jago sendiri, menang sendiri. Coba kalau nggak ada perempuan ini, jangan menang sendirilah. Kenapa? Kadang-kadang kamu perempuan kalau ngambil keputusan juga muter-muter aja terus. Karena apa? Wah, ini bagus. Terus apa? Wah, ini lucu. Wah, ini murah. Lalu kalau udah ada 3 begitu, udah pusing deh ngambil keputusan. Yang mana ya? Karena kalau laki-laki jauh lebih cepet. Saya baru kemarin tuh lagi ada satu pengalaman yang lucu. Seseorang mau ngambil keputusan, dia bingung. Saya sampai berhenti, ini lagi di jalan. Oke, kamu tuh maunya gimana? Mau lurus? Mau belok? Bingung. Oke, bingung kamu di mana? Begini. Kalau ini begini. Oke, ya udah. Ilangin dulu deh rasa sungkannya. Kamu buang dulu. Sekarang pakai rasional kamu. Kalau kamu ngambil keputusan ini, konsekuensinya ini. Kalau kamu ngambil keputusan ini, konsekuensinya itu. Ketika udah mulai milah-milah, oke, ini deh. Dan itu kebetulan perempuan. Ya. Jadi memang setiap kita ada apa ya? Ada perbedaannya, Saudara. Tapi kembali lagi gini ya. Kadang ketika ada hal-hal yang kecil itu bisa jadi masalah karena apa? Kita tidak sadar kita sedang memaksakan sesuatu standar kita. Gus, kalau bedanya sama apa ya, memberi teladan gimana? Saya mau bilang gini, kalau memberi teladan kasih aja teladan terus menerus. Kalau kasih teladan sama ngomelin, ini yang nggak akan masuk. Karena apa? Nilai respect seseorang itu akan luntur. Karena yang membuat orang bisa meneladani adalah apa? Respect, hormat, menghargai. Ya. Jadi buat saya nih ya, kalau mau meneladani, apa dulu yang saya mau bangun? Nasihat dulu atau respect dulu? Buat saya, respect dulu. Respect itu adalah jalannya, saudara. Teladan adalah nih tujuannya, gitu loh. Ketika Anda membangun respect kepada sesama, Anda kasih contoh, kena tuh. Tapi kalau misalkan teladan Anda kasih, respect nggak dibangun, tapi nasihat yang kuat plus tujuan atau teladan, mohon maaf, bisa kayak nguap gitu aja. Ya, sayang gitu ya. Nah, balik lagi Bapak Ibu Saudara. Yang sering membuat kita sebetulnya kehabisan energi adalah apa? Cara-cara kita sendiri. Ya, mulai coba efisiensi hidup Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dan terutama supaya Anda punya efisiensi hidup gimana? Mulai, nih tolong dicatat ya.
mulai bangun atau bikin schedule. Pak, saya nggak terbiasa. Sama, saya juga orangnya spontan. Saya nggak bisa nyatet. Oke, saya juga nggak suka nyatet. Tapi di kepala saya udah ada ukuran-ukuran. Oke, jam sekian sampai jam sekian saya harus ini. Nanti kalau mau saya pergi, mau pelayanan, mau ngajar online, saya harus selesai pekerjaan saya di jam 10 atau jam 10 kurang 45. Saya mandi, saya prepare, saya duduk, saya belajar, saya soaking, saya nyembah, nunggu 45 menit sampai jam 11 mulai ngajar. Selesai jam 11, oke, berarti saya akan telat makan siang. Artinya apa? Saya harus pikirin sebelum pemuridan. Nanti mau makan siang apa? Itu semua udah ada gitu Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Ada aturannya yang tap. Kalau sampai ini loss, itu tadi pasti Anda akan harus melakukan penyesuaian. Penyesuaiannya apa? Ya udah, kalau memang nggak sempat, take out, ambil. Nggak usah dipaksain. Bisa ditunda nanti atau besok. Seperti itu. Ya, itu yang pertama. Atur waktu. Atur waktu. Kalau Anda nggak ngatur waktu, kalau saudara tidak mengusahakan waktu itu, Anda akan ditelan kebiasaan. Yang kedua, bangun kebiasaan. Mengerjakan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Nyapu, ngepel, masak, ngobrol sama Tuhan. Supaya apa? Nggak capek, nggak lelah, nggak ngerasa sendiri. Ya, saya ketemu dengan beberapa teman kawan yang sudah pelayanan, kebanyakan ngerasa burn out, ngerasa kebakar habis. Karena apa? Karena banyak pelayanan. Saya bilang gini, pelayanan kan bersama Tuhan. Iya tahu Kak, tapi gini. Coba gini, kamu ngelakuinnya bersama-sama dengan Tuhan. Jangan merasa kayak, ini harus tugas saya, ini harus tugas itu. No way. Ya. Coba bangun satu kesadaran Bapak Ibu Saudara ketika melakukan hal yang simple, yang sederhana. Tuhan ada di situ. Ngobrol. Tuhan, yuk kita masak sama-sama buat anak. Tuhan, yuk kerja sama-sama motongin rumput. Saya enjoy. Ya. Dan mulai bangun keintiman dengan Tuhan. Dalam satu hari, minimal 1 jam lah. Coba untuk fokus ke Tuhan. Jangan ke yang lain dulu. Sabatikal. Oke lah, bicara sabatikal kayak harus meluangkan waktu 1 hari full. Nggak usah 1 hari full deh. 1 jam aja minim. Matiin handphone. Nggak usah diurusin macam-macam, recokin. Baca Alkitab. Nyembah. Apapun itu. Dapetin hati Tuhan. Ya. Supaya apa? Hidup Tuhan Yesus itu tetap tinggi. Di dalam ukuran Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke. Saya ulang tadi, pertama apa? Mulai atur waktu. Bikin schedule. Ya. Yang kedua, mulai. Rasakan apa yang Anda lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketiga, atur waktu khusus buat Tuhan. Karena kalau semakin Anda jam terbangnya tinggi, entah itu pekerjaan, pelayanan, apapun, tugas-tugas apapun itu Bapak Ibu Saudara semuanya, Anda akan kehabisan namanya waktu. Ya, kalau Anda alasannya nggak ada waktu. Sama, semua di sini pasti kalau ditanya, ada waktu nggak? Enggak. Iya Pak ya, mayoritas, mungkin nggak semuanya. Ya. Tapi kalau saya ditelepon, Gus ada waktu nggak? Saya jamnya apa? Bisa. Saya nggak bilang, ada. Bisa. Ada yang bisa dibantu. Ya. Karena, ya, waktu kita harus yang ngatur, saudara. Jangan kesibukan Anda. Baik. Saya coba cek materinya dulu. Kita masih berada di zaman umur manusia terbatas 120 tahun. Hidup di dalam Tuhan Yesus atau mengembalikan kita kepada batas maksimal lagi asalkan kita benar-benar dipimpin roh. Tetapi juga kelimpahan hidup Kristus akan menghidupkan kembali hidup orang lain. Bahkan yang sudah mati dapat dihidupkan kembali. Hanya pada tahun-tahun mendatang yang sudah amat dekat.
buka kesempatan bagi orang percaya untuk ikut dan mengalami rapture, yakni diangkat hidup-hidup oleh Tuhan Yesus masuk ke dalam surga. Saudara, pada saat Bapak Ibu Saudara sedang melayani, pada saat Anda sedang mungkin jadi telinga, ada yang merasa kayaknya lelah, capek gitu ya. Karena apa? Ada hidup yang mengalir dari dalam Anda. Ada satu energi yang keluar dari Anda kepada orang itu, saudara. Makanya menjadi orang konselor itu nggak gampang. Menjadi seorang konselor itu harus punya hidupnya Yesus itu, saudara. Karena kalau nggak, bisa capek, bisa pusing, ya. Makanya Tuhan Yesus, dia seharian, dia mobile, dia keliling pelayanan, dia tahu ngecasnya kemana. Pagi-pagi dia menghadap Bapa di surga. Cas lagi, ya. Sama, Bapak Ibu Saudara harus punya siklus ini ya. Kalau Anda sudah pelayanan banyak, ambil keputusan buat apa? Sabat. Ya, jadi buat saya, Bapak Ibu Saudara, kalau udah pelayanan yang terlalu banyak, mau ambil waktu untuk rest, istirahat, untuk break, untuk sabat, kita nggak akan halangi. Sok, silakan. Karena apa? Kita tahu, kita sama-sama sadar bahwa itu kebutuhan kita semuanya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. So, mungkin kalau ada yang mau tanya atau diskusi, silahkan saya buka ruang buat saudara semua tanya tentang apa yang mungkin yang masih menjadi satu pergumulannya tentang tema yang kita bahas tadi. Atau semua sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, kita tutup dalam doa. Saya ajak saudara semua untuk bersatu hati.